Bismillah, ketemu lagi. Kata reinkarnasi kalau kita cek di KBBI artinya penjelmaan kembali makhluk hidup yang sudah mati. Ya mungkin masih bisa lah ya. Kita pinjam istilahnya buat smartphone karena ada satu seri smartphone yang pernah rilis sekitar 5 tahun lalu dan sekarang muncul lagi dengan nama yang sama. Mungkin ada yang masih ingat tahun 2016 ada HP entry level Vivo Y21, bentuknya seperti ini dan secara tiba-tiba seri ini kembali dirilis dengan nama yang sama persis. Statusnya juga masih sama-sama HP entry level. Kami sendiri sebenarnya kaget ya karena baru tahu juga kalau ada Vivo Y21 versi baru karena kayak tidak ada berita peluncurannya, tahu-tahu sudah dipajang aja gitu di counter-counter HP terutama di e-commerce. Makanya HP ini sebenarnya habitatnya ada di market offline. Target marketnya itu mayoritas mereka-mereka yang masih sering bersosial secara langsung, bukannya anak online 24 jam. Dan jangan pernah meremehkan HP-HP seperti ini ya, karena justru biasanya ini jadi hero produk di offline tanpa harus diiklankan, dipromosikan. Ini akan laris manis dengan sendirinya. Kardusnya seperti ini, perlu diperhatikan kalau HP entry level biasanya akan dipajang penampakannya di bagian depan boxnya. Karena biasanya target marketnya ini tidak googling dulu sebelumnya. Beda dengan pembeli HP menengah ke atas, biasanya dia sudah googling dulu. Di pojok kanan atas juga ada keterangan kapasitas RAM dan storage yaitu 464 GB. Nggak bisa komen banyak soal ini karena Y21 memang ditugaskan jadi ujung tombak di range harga yang paling terjangkau. Kalau kapasitasnya kebesaran nanti akan jadi tumpang tindih dengan seri yang di atasnya. Tapi yang jelas ada fitur extended RAM 1 GB jadi totalnya 4 plus 1 GB. Nah, apa aja isi di dalam kotaknya pasti sudah pada tahu semua. Jadi nggak perlu dibacain lagi ya, langsung aja gua tunjukin sambil kita dengerin musik backsoundnya. Kalau lihat bentuk HP-nya, kelihatan jelas ya strategi Vivo tahun ini mau memangkas gap penampilan antara seri yang flagship, seri mid-range, dan seri yang entry. Dengan begitu mereka punya design language yang lebih jelas arahnya kemana dan juga lebih seragam. Yang menarik ketika hands-on Y21 adalah frame bodinya yang flat, istilahnya 2,5D flat frame design. Nah makanya ini tidak full flat 100% tapi masih ada bagian melengkung pada backdoor dan layarnya. Kalau kita ketuk backdoornya, nah ini bakal langsung berasa bahannya dari plastik. Tapi kalau cuma dilihat bahkan dari dekat sekalipun, ini kelihatan seperti kaca. Karena pinternya Vivo, mereka ngasih motif diamond cutting design. Backdoornya bersih, tidak ada sensor fingerprint karena sudah jadi satu dengan tombol power yang ada di sebelah kanan. Cepet banget bisa unlock 0,3 detik aja, makanya dinamain ultra fast side fingerprint. Lalu ada juga volume rocker, sebaliknya di sisi kiri kosong, sisi atas ada 3 slot kartu, bisa pakai micro SD. Lalu di bawah sudah pakai port USB-C, masih disediakan jack audio tapi speakernya ini masih mono. Kalau kalian Vivo termasuk brand yang super jarang bikin smartphone layarnya jumbo. Mereka lebih suka size yang wajar-wajar aja, yang nggak nyusahin ketika dipegang. Nggak heran Y21 juga ikutan dikasih layar IPS 6,51 inci. Ini nggak kebesaran, nggak kekecilan, dengan poni yang masih water drop. Untuk resolusinya, ini kami sudah feeling dan nebak dari awal. Karena ini line up paling entry level, kemungkinan besar resolusinya HD+. Dan tebakan kami tidak meleset. Alasannya lebih ke strategi marketing ya, untuk membedakan antara segmen
yang entry dan segmen yang mid range. Walaupun pada prakteknya orang yang nantinya akan pakai HP ini, termasuk gua ya, ini bakal kesusahan untuk membedakan karena gambarnya masih terlihat bagus-bagus aja. Buat nonton YouTube pun bisa force resolusi tinggi dari aplikasinya. Lalu kalau kita melihat bentuk modul kameranya, ini sangat terasa DNA dari Vivo X50 yang mewah. Perlu diperhatikan jumlah lensa pada Vivo Y21 hanya 2 ya, bukannya 3. Yang satu 13 MP, yang satu lagi 2 MP untuk super makro. Serta kamera depan 8 MP. Yes, semua resolusi kameranya terdengar wajar, tidak ada yang berlebihan. Walaupun kamera belakangnya 2, tapi tetap disediakan AI triple mode kamera yang support mode super bokeh. Dan kalau menurut kami sepertinya Vivo mengejar daya tahan baterai yang tinggi di Y21. Bisa kelihatan ya dari kapasitasnya yang besar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Tapi chipset yang dipakai adalah Helio P35 yang punya konsumsi daya yang rendah. Kalau mau dipakai main game tentu bisa, yang penting disesuaikan aja, jangan yang terlalu berat. Oke, dengan segala yang ditawarkan oleh smartphone ini, Vivo mematok harganya di 2,3 juta berdasarkan pantauan kami di toko online. Tapi sepertinya di toko offline juga sudah ada ya barangnya. Harga tersebut lebih murah dibanding harga di India yang mencapai 2,7 juta. Nah ini menarik nih ya. Apakah bakal selaris seri-seri sebelumnya di toko offline? Kita buktikan nanti.